Mantan Dirjen Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Ratna Dewi Umar didakwa melakukan korupsi pengadaan alat kesehatan untuk wabah flu burung tahun 2006 silam. Di dalam surat dakwaan, Ratna disebut jaksa melakukan tindak korupsi tersebut bersama Siti Fadila Supari yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Kesehatan. Dan untuk mengetahui pledoi dari Ratna Dewi soal keterkaitan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari, kita langsung bergabung dengan reporter Berita 1 Adisti Larasati. Adisti, apakah dalam pembacaan pledoi, Ratna Dewi Umar sempat mengungkapkan keterlibatan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari? Ya, memang selain mengungkapkan kepasrahan atas vonis yang nantinya akan dijatuhkan hakim terhadap dirinya dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan tahun anggaran 2006 hingga 2007 silam, dalam nota pembelaannya terdakwa Ratna Dewi Umar juga mengakui atau berharap adanya keadilan mengenai dirinya atas tidak hanya dirinya yang juga didakwakan dalam korupsi pengadaan alat kesehatan, termasuk juga mantan Menteri Kesehatan yaitu Siti Fadila Supari yang juga disebut-sebut terlibat dalam kasus korupsi ini. Dan tentu saja atas rekomendasi Siti Fadila Supari lah penunjukan langsung beberapa perusahaan pengadaan alat kesehatan. Sementara itu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hingga saat ini masih melakukan persidangan terdakwa Dewi Umar dalam agenda pembacaan nota pembelaan Ratna Dewi Umar dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Departemen Kesehatan tahun anggaran 2006 hingga 2007. Iya, Indri. Lalu bagaimana sebenarnya dugaan korupsi Ratna Dewi Umar dalam kasus ini, Adisti? Ya, dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan tahun anggaran 2006-2007, dalam sebelumnya penuntut umum menuntut Ratna Dewi Umar dengan hukuman pidana 5 tahun penjara dikurangi 6 bulan subsidiar kurungan penjara dan denda 500 juta rupiah karena jaksa menilai bahwa Ratna Dewi Umar terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama dalam 4 proyek pengadaan alat kesehatan di tahun anggaran 2006 hingga 2007 yang tentu saja menyebabkan kerugian negara hingga 50,4 miliar rupiah. Demikian itu yang dapat kami laporkan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kembali ke Indri. Terima kasih atas laporan Anda, Adisti Larasati, langsung melaporkan dari Pengadilan Tipikor Jakarta.